kembali di Prime Time News. Pemirsa, nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat dalam surat kematian Sutrimo. Namun siapa sebenarnya sosok di balik nama Febrio Adiono? Dan apa sebenarnya kaitannya dengan kejanggalan yang menyelubungi kematian mantan pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Febrio Adiono, sosok yang mengantar jasad Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, terkonfirmasi bukanlah seorang jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Febrio merupakan staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak? Stafnya. Nama Febrio Adiono menjadi perbincangan karena tertulis sebagai kerabat dalam surat kronologi kematian Sutrimo di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Kami mencoba menghubungi nomor yang tertera di surat ini. Namun, nomor telepon yang tertulis atas nama Febrio itu tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Hampir 1 bulan sebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Belakangan, semakin banyak kejanggalan mengemuka di balik kematian pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Salah satunya adalah hilangnya handphone. Padahal, jejak komunikasi di handphone milik Sutrimo bisa jadi petunjuk kuat melacak aktivitas Sutrimo sebelum ajal menjemput. Tapi soal HP? Soal HP lagi-lagi. Iya, rekam jejak digital. Jadi semua prosedur ya kita akan uji, gitu maksimal enggak, dan kita mendukung agar maksimal apapun hasilnya. Gitu. Oke, nah nanti pengawasannya akan seperti apa, Mas? Karena kalau melihat HP-nya saja belum diungkap begitu hasil komunikasinya dan siapa juga yang membawa, siapa yang pertama kali menemukan. Mereka. Tahu sudah sebenarnya. Menurut Anda sebenarnya sudah ada semua ya? Tidak sulit ya. Enggak di polisi. Yang jelas tidak di polisi. Dan polisi tahu bahwa HP itu sangat perlu. Nah, sekarang timbul pertanyaan mengapa HP itu tidak kunjung dapat diambil oleh polisi gitu. Untuk menguak ada atau tidaknya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun terhadap mantan atasan Sutrimo, yakni Febri Adriansyah, polisi belum memeriksanya. Pihak Febri enggan berkomentar terkait kematian Sutrimo. Mereka saat ini memilih fokus pada kasus TPPU yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Metro TV. Kita akan kembali membahasnya dengan kuasa hukum pihak keluarga almarhum Sutrimo, ada Bu Aan dan juga Pak Arianto. Bu Aan, pihak keluarga kenal tidak Bu dengan Pak Febrio Adiono? Keluarga nggak kenal sama sekali dengan yang namanya Pak Febrio itu. Pada saat taunya ya di ini aja, hanya di sertifikat medis penyebab kematian ya. Yang mengantar tapi sampai ke rumah Bu di kampung itu Pak Febrio, itu keluarga juga tidak tahu? Tapi bukan Pak Febrio. Jadi gini, ini juga informasi ini kan baru terbuka kemarin ketika kita sudah tanda tangan kuasa, baru kan ditanya cerita. Sebenarnya HP-nya Pak Sutrimo itu digunakan oleh orang untuk memberi orang-orang yang mengabarkan tentang adanya kematian. Jadi Pak Sutrimo kan seperti yang beredar di ini ya, memang dia itu pagi-pagi itu ngirim foto, kan suka ngirim foto ayam, makan ayam goreng sama nasi. Terus juga dia moto sedang di posisi mana, sedang menjaga rumahnya Pak Febri. Pagi itu kapan Bu? Nah, ya itu tanggal 23 Juli dini hari jam 3. 23 Juli masih mengirimkan foto makan ayam goreng ya? Iya, yang dia sahur, cuma kalimat gitu aja, sahur. Lalu ke Anis ya, ke adiknya. Ke adiknya
sama Soim, biasanya Soim yang balas. Soim menjawab udah bangun, terus juga ngirim video, tapi dibaca tapi tidak direspon. Biasanya kalau ngirim video langsung respon. Nah, kemudian jam 8, begitu dilihat setengah 9, dari sini tuh jam 8.30 itu baru sudah tahu bahwa Pak Sutrimo meninggal dunia. Karena nomornya Pak Sutrimo itu nelpon terus dari jam 8 tercatat. Nah, 8.30 baru diangkat. Ini saya temannya Pak Sutrimo. Pak Sutrimo sudah tidak ada, artinya sudah meninggal dunia. Jadi sudah dikabarkan kepada keluarga melalui HP-nya Pak Sutrimo gitu kan. Yang dipegang orang yang katanya mengaku temannya, namun tidak menyebut nama. Kemudian jam 12, sekitar jam 12 ngabari lagi, nanti jenazah akan diantar ke Banyumas. Untuk nanya kapan sampainya silahkan menghubungi nomor ini. Ahmad siapalah Pak Ahmad ya. Ahmad Mahmud sudah ada dikasih nomor HP-nya. Lalu dari kontak-kontakan dari setengah 1 siang itu udah jalan ambulan sudah jalan ke Banyumas. Logikanya kan kalau orang normal aja 6 jam, kalau ambulan kan bisa lebih cepat. Ternyata sampai sini itu jam 10 dengan alasan macet gitu kan. Nah, ketika keluarga itu yang datang, jadi yang datang yang ngantar itu 2 orang dari pihak ambulans, selalu 2 orang yang mengaku sebagai kawannya Pak Sutrimo, gitu kan. Tapi tidak menyebutkan nama dan tidak ada identitasnya. Jadi kalau ditanya keluarga tahu nggak siapa namanya, sampai detik ini tidak tahu namanya. Tapi ketika ada bukti foto ditanyakan ya memang orangnya itu. Kalau Pak Febrio sendiri dipastikan kalau beliau yang dimaksud adalah ajudannya Pak Febri, tidak ikut. Kenapa? Karena memang yang datang itu adalah pihak-pihak keamanan lah. Bahasanya kan menyebabkan saya bagian keamanan, dan itu pun di Banyumas cuma 30 menit lah kurang lebih. Turun, cuma menyampaikan, lalu menyeruan katanya, ini Pak Sutrimo itu sakit gulanya sampai 600 begitu kan, disuruh nunggu, malah kita mau langsung pulang karena besok masih dinas gitu kan. Ya sudah, itu saja. Tapi terkait dengan HP dan lain-lain ketika ditanyakan nanti akan dikirim besok. Tapi ketika besoknya pihak keluarga menghubungi nomornya Pak Ahmad itu sudah tidak aktif. Seperti itu posisinya. Karena nama yang bertanggung jawab Ibu pada saat jenazah almarhum tiba di rumah sakit kan Febrio Adiono. Oleh karena itu saya ingin menanyakan apakah pihak keluarga mengenal, tapi ternyata tidak mengenal ya Bu An ya. Dan handphone itu sampai sekarang artinya belum di pihak keluarga ya? Iya, handphone itu ya entah di mana keberadaannya, itu juga yang keluarga pada akhirnya melihat bahwa ini ada kejanggalan gitu, katanya mau dikirim kok tidak ada. Oke, Pak Arianto, artinya seberapa penting sosok dari Febrio Adiono yang menulis sebagai kerabat di rumah sakit pada saat jenazah almarhum tiba, begitu pula dengan alat bukti handphone, Pak. 2 ini seberapa penting, Pak Arianto? Sangat penting ya. Tapi saya dengan adanya perkembangan informasi ini saya terima kasih sekali karena sudah cukup membantu kepada polisi ya kemana harus melacak. Dan saya yakin polisi sudah melacak itu. Kalau sudah handphonenya Pak Trimo dipakai itu bola-balik telepon, kita masih bisa melacak kok di dalam sistem itu Pak. Gitu. Dan ini saya ingatkan ya, kita ini sedang, kalau dari keterangan-keterangan ini tadi ya, sudah jelas kan seakan-akan itu dikirim ke sana, kemudian cepat-cepat disampaikan, suruh cepat-cepat ini kerjakan, dan kemudian tanpa menyebutkan saya ini. Kalau logikanya ya, kalau memang itu orang dari yang sama pekerjaannya dengan Pak Trimo kan dia kan terbuka kan mestinya, saya ini kalau ada apa-apa nanti tolong hubungi saya gitu kan, nggak langsung pergi gitu aja. Itu ada tanda-tanda itu mencurigakan yang kayak gitu kan gitu. Apalagi ada telepon yang berulang-ulang itu, kemudian ketika menyerahkan barang itu handphonenya nggak dikasihkan. Betul. Nah itu kan lucu kan itu. Dan kemudian secepat itu ya prosesnya, dari pagi ditemukan meninggal gitu. Mereka itu kan kalau memang orang kejaksaan gitu, dia kan tahu, paling tidak tahulah ilmunya itu kalau ada orang meninggal mendadak itu mestinya di rumah sakit harus diperiksa dulu kan gitu. Orang bodoh pun sekarang tahu, nah itu kan tidak. Nah ini makanya itu pasti akan dikejar oleh Pak itu ya, pada Polri. Dia sebagai saksi-saksi ya. Pak Arianto, berarti keterangan dari mantan atasan almarhum juga penting dalam hal ini, Febri Adriansyah? Nah ya pasti nantinya dong.
nggak ada itu pun kalau saya sih, karena Pak Trimoyo itu adalah yang misalnya pegawainya sudah 20 tahun, kemudian pasti kita akan tanya dong dulu Pak Trimo itu kayak apa. Kepada Pak Febrinya pasti akan ditanya ke situ, Pak. Walaupun tidak ada keterangan yang ini, tapi keterangan yang Febri penting ya? ini yang penting sekali, karena sekarang ini polisi hanya ingin mengejar ini Pak Trimo ini meninggalnya ini dibunuh atau dia karena keracunan katanya sakit itu dulu ya Pak yang dicari. Makanya dicari-carilah orang-orang yang siapa yang mengetahui Pak Trimo itu di situ ketika itu, siapa yang mengetahui kemudian yang kemudian dibawa ke rumah sakit itu, siapa yang telepon ke keluarganya bahwa ini sudah meninggal, itu pasti akan dicari pada polisi. Karena kita harus menjawab, ini Pak Trimo kenapa kalau memang meninggal, karena misalkan dibunuh kira-kira dengan apa meninggalnya. Dari situlah baru kita akan menjajaki lagi siapa yang kira-kira yang... Saya harus ke Bu Aan lagi karena waktu kita singkat ya. Banyak informasi penting yang diberikan oleh Bu Aan. Bu Aan, jadi masih ini kan panjang, langsung, Pak. Tapi itu langsung sangat dimakamkan penting, jam 00 ya Bu Aan. Pada saat jenazah tiba, apakah tidak ada pertanyaan kenapa harus segera dimakamkan jam 12 malam? Apalagi mohon maaf, Ibu kan dalam keadaan sakit-sakitan harus menghadiri pemakaman putranya sendiri jam 12 malam. Apakah sempat ada pertanyaan? Jadi begini, kalau keyakinan orang Islam kan begitu jenazah sebaik-baiknya orang wafat itu harus segera dimakamkan. Justru dari keluarga ini dari siang sudah siap-siap karena jam 8 kan sudah dikabari gitu kan. Nah, karena udah malam jam 10 datangnya segala macam dan lain-lain, maka memang harus dimakamkan hari itu juga begitu kan. Karena sudah dalam kondisi dikapankan, sudah bersih dan lain-lain, memang keluarga tinggal melakukan proses penguburan seperti itu. Ini kaitannya dengan keyakinan orang-orang beragama Islam, Mas, yang bahwa sebaik-baiknya jenazah karena nggak curiga ada apa-apa begitu kan, maka sebaik-baiknya jenazah itu ya segera dikuburkan seperti itu. Oke, karena tadi dikabarin 12 siang jenazah diantar ke Banyumas. Nah, pikiran dari pihak keluarga setidaknya 6 jam begitu ya, harusnya sudah sampai, ternyata molor ya jam 22 paling malam. lambat 6 jam lah. Kalau pakai uing-uing, nggak pakai ambulan kan pasti lebih cepat seharusnya begitu. Jadi pada sudah nunggu dari siang. Di laporan rumah sakit artinya pihak keluarga sempat membaca alasan kematian, Bu, karena apa? Oke. Jadi begini, ini yang harus diklarifikasi gini. Keluarga itu pasti merasa tidak ada masalah apapun. Kenapa? Karena jadi kalau saya belangan ternyata ada surat berkop Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang isinya terkait dengan diagnosa kematian, di dalamnya ada sakit ada busa, ada apa segala macam. Lembaran itu tidak pernah ada. Di kami itu nggak ada, semua cuma kwitansi, cuma data yang tidak lengkap dan lain-lain, penyebab kematian juga tidak ada gitu kan. Jadi dokumen pemeriksaan kematian yang ada diterima oleh keluarga yang menyebutkan alasan kematian dan lain-lain itu tidak ada. Teman-teman wartawan kan punya tuh yang ada, saya juga tadi baru lihat di sini nggak ada. Jadi keluarga itu wajar kalau merasa baik-baik saja. Andai saja, kita tadi ngobrol, andai saja pada saat diterima itu ternyata ada alasan kematian karena misalnya dengan cara-cara yang kan nggak wajar ya dilihatkan, keluarga pasti setidak-tidaknya menjadi perdebatan lah apakah mau dikuburkan cepat atau tidak. Tapi karena ini mohon maaf sekali lagi, ini orang desa itu kan orang baik, selalu berprasangka baik sama orang begitu. Pikir kenapa-napa juga enggak gitu kan. Iya, karena memang Pak Trimo Bu Aan itu kan memang almarhum sakit gula gitu kan. Apakah itulah yang menjadi alasan pihak keluarga akhirnya menyetujui untuk dilakukan otopsi atau ekshumasi? Ya setelah artinya gini, pihak keluarga ini keputusan besar itu juga bagi saya mengucapkan terima kasih, bukan apa-apa karena pihak keluarga itu kan melawan rasa takut pada yang selama ini mereka yakini, melawan keengganan karena enggan repot, lalu juga ibunya juga hebat lah, tegar karena pada akhirnya kami mengambil keputusan bersama gitu kan. Nah pada urusan karena salah satunya karena misalnya pernah ada beredar di media massa, lalu kemudian juga kita menghitung kemungkinan kok ada yang janggal, jadi dari keluarga sendiri janggal nggak gitu, iya ya janggal segala macam, iya, nah segala macam dan lain-lain ya akhirnya
salah satu yang buat janggal juga adalah terkait dengan surat-surat kematian, karena di sini ya begitu ada saya kan dilihat, Pak, ini surat kematian ini seperti ini seperti ini. Kalau dari keluarga kan memang tidak ada yang mohon maaf berpendidikan lebih tinggi dari kuliah misalnya atau berpengetahuan, ini juga nggak ada. Jadi tahunya ya ini kan harusnya diisi dengan lengkap dan lain-lain. Artinya lalu ada saya membaca misalnya di media massa ternyata ada lembar yang lain yang tidak ada gitu kan. Itu hal-hal kayak gitu akhirnya mungkin ada sesuatu gitu. Tapi keputusan besar untuk mengambil inisiatif melaporkan ini perbuatan besar, dan kita memang makanya kita memohon perlindungan kepada Kapolresta Banyumas. Dan juga nanti kalau diperlukan dengan LPSK gitu. Tapi pada prinsipnya Polresta Banyumas juga sudah respon dari hari pertama, sudah menyiapkan pengamanan seperti itu. Karena Baik, itu Bu yang Aan, dibutuhkan oleh keluarga yang pertama kali adalah merasa aman. Oke, perasaan aman itu ya. Terkait dengan perasaan aman, kami ingin konfirmasi, Bu, karena Ibu Aan tadi juga sudah menyebut ada simpang siur informasi di media. Kami ingin mengkonfirmasi apakah benar saat ini banyak CCTV yang terpasang di sekitar rumah, Ibu? Nah, ini terkait simpang siur CCTV. Jadi gini, saya juga menanya, Pak Trimo itu aslinya beliau itu kan kenal Pak Feby juga karena beliau bekerja sebagai tukang bangunan. Beliau memang yang masang CCTV itu Pak Sutrimo. Pada saat beliau udah lama, untuk dalam rangka apa? Mengecek. Pada saat beliau sudah lama, mengecek. Yang masang memang Suaranya mati, Ibu. dan itu Audionya tidak terdengar. oleh keluarga tapi sudah diputus. Audionya, Bu. HP-nya ternyata tidak ditemukan gitu. Pencet mungkin. Oke, baik. Artinya yang memasang Pak Sutrimo. Langkah selanjutnya Bu Aan setelah meminta perlindungan dan juga melapor, ini terlapornya tidak disebutkan ya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ini apa, Ibu? Langkah pihak keluarga? Ya. Langkah selanjutnya kita ngikutin proses hukum. Kalau misalnya terkait dengan tindakan ekshumasi, pihak keluarga juga sudah membuat pernyataan padanya tidak menolak proses itu. Jadi jika misalnya diperlukan dan secepatnya dilakukan ekshumasi ya dipersilakan, tidak menolak, dan kita pada prinsipnya akan ikuti proses hukum. Dan saya sendiri dari kantor ARR ya kita akan backup lah setiap langkah-langkah ini biar apa minimal, karena saya yang menjamin mereka untuk iya ayo kita bareng-bareng, kita bagi beban bareng, ya saya juga punya kewajiban moral untuk terus menemani sampai proses ini selesai. Oke, termasuk memastikan keamanan, Bu, apa yang akan dilakukan dalam hal ini? Apakah nanti akan meminta perlindungan dari pihak tertentu? Karena kalau merasa takut kan tentu tidak tenang ya, apalagi sebagai orang, mohon maaf, orang desa, pasti tiba-tiba ada pihak tertentu begitu. Apakah akan meminta perlindungan selain dari Polresta? Sampai detik ini kita belum ini, karena kita sudah merasa cukup nyaman dengan perlindungan yang diberikan oleh Kapolresta Banyumas, dan di sini juga warga saling melindungi ya Pak, ini segala macam semua bagus suasananya gitu kan. Namun demikian kalau nanti ada perubahan suasana, artinya sampai detik itu tidak ada hal-hal yang dapat mempertebal rasa ketakutan, itu tidak ada. Jadi sudah dalam kondisi nyaman. Keluarga juga sekarang sudah mulai beraktivitas dan lain-lain. Kita juga sering ini ya kontak-kontakan dan lain-lain, hadir juga nemeni dan lain-lain. Sampai detik ini belum memutuskan apakah akan meminta permohonan perlindungan dari misalnya LPSK dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya hari ini keluarga merasa cukup nyaman mendapat perlindungan dari Polresta Banyumas. Baik, Pak Arianto, singkat saja, ini keluarga sudah menyatakan bersedia untuk almarhum diekshumasi. Siapa yang harus segera diperiksa? Karena dokter baru akan diperiksa pekan depan. Setahu saya kan kepolisian punya kewenangan ya untuk istilahnya itu memaksa pihak-pihak apabila ada proses hukum. Mudah-mudahan polisi dengar ini Pak ya. Mudah-mudahan polisi dengar ya itu. Saya kira kalau baru diperiksa minggu depan itu telat lah. Mestinya polisi aktif langsung begitu ada ini kerjasama daripada pihak korban, langsung datangi aja dokternya itu, ditanya gitu, sehingga tidak dipanggil dulu. Sangat terlambat itu nanti untuk melakukan ekshumasi. Dan menurut hemat saya sekarang itu sudah waktunya segera diekshumasi dulu ya, karena supaya tidak terlalu lama, makin susah kita untuk menguak kejadian ini yang sesungguhnya gitu. Kira-kira gitu Pak saran saya. Termasuk menjelaskan posisi handphone ya, kalau misalnya tidak ada juga harus dijelaskan begitu Pak Arianto. Oh iya, kalau itu udah pasti Pak.
Dan sekarang saya yakin polisi sudah Baik. melacak itu alur daripada pembicaraan itu. Cuman polisi Baik. tidak mau terbuka aja, gitu. Oke. Tapi kita Baik. butuh ya kerjasama juga dari para saksi, Bu ya. Itu memberikan saksi secara aktif gitu, sehingga polisi akan bisa cepat melacak yang terutama orang yang 4 orang itu tadi, kemudian handphonenya Pak Trimo itu tadi sebelum atau sesudahnya. Itu Baik. kita sangat butuh partisipasi aktif daripada para saksi. Dan ini tentu menjadi lebih mudah setidaknya untuk mencari keadilan bagi almarhum dengan keberadaan Bu Aan. Betul. Bu Aan, terima kasih banyak. Ibu sudah bergabung dengan Prime Time News. Salam untuk semua keluarga. Sekali lagi kami turut berduka. Semoga keadilan bisa segera didapatkan oleh almarhum Sutrimo. Pak Arianto, terima kasih juga sudah bergabung dengan kasih. Prime Time News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.